Yunita, saya bersyukur banget saya dikenalin dengan semua media-media yang tadi disebutin sama Bro Kelvin ya. Jujur saya bersyukur banget gitu loh Mbak Yunita, karena saya sekeluarga tuh terbantu sekali, terutama untuk anak saya. Jadi 2015 saya tuh dikaruniai seorang anak yang spesial banget. Kondisi waktu itu jantungnya belum tumbuh sempurna ya kan, dan bahkan sempat divonis sama dokter itu usianya tidak akan lebih dari 6 bulan pada waktu itu. Nah, dengan segala macam keterbatasan sampai akhirnya usia 2 tahun itu anak saya itu belum bisa makan, belum bisa minum. Jadi sedikit sekali konsumsi minum susunya itu. Padahal usia sudah 2 tahun tapi minum susunya cuma sedikit banget Mbak Yunita. Jadi waktu itu cuma 30 mili aja. Nah, tapi pada waktu saya pakai Alpaspin yang tadi dijelasin sama Bro Kelvin, jadi saya pakai Alpaspin, waktu itu saya terapkan menggunakan medan kuantum yang tadi dibilang 4 itu. 2 minggu setelah itu saya lihat perubahannya gitu, yang tadinya dia nafasnya itu nggak beratur, itu jadi lebih teratur. Kemudian badannya itu geraknya lebih lincah gitu, karena sebelumnya tidak seperti itu ya kan. Nah, kemudian pada waktu itu ternyata belum selesai di situ Mbak Yunita. Jadi waktu saya kontrol ke dokter itu anak saya terdiagnosa ADHD. Nah, di situ saya shock banget gitu ya, sudah kondisi jantungnya seperti itu, kemudian divonis ADHD. Tapi memang saya lihat gitu loh, dia beda ya. Jadi dia itu pandangan matanya itu nggak bisa fokus. Jadi kalau saya ajak bicara itu dia nggak fokus gitu ya. Dan kemudian dia juga udah usia 2 tahun itu tapi belum ada suaranya waktu itu Mbak Yunita. Nah, yang saya heran itu setelah saya ganti susunya dengan menggunakan Alfameta, itu kurang lebih 2-3 bulan itu anak saya langsung bisa mengeluarkan suara loh. Jadi dia bisa bersuara, dan sampai hari ini tuh anak saya itu kondisinya sehat, bisa nyanyi ya kan, alhamdulillah. Nah, cuman waktu terdiagnosa ADHD itu memang apa ya, dia nggak fokus anaknya. Nah, kemudian berjalannya waktu itu butuh proses, tapi saya lihat sekali perubahannya gitu loh. Dia jadi lebih fokus, kemudian suaranya jadi nyaring. Tadi sebelumnya tidak seperti itu. Dan satu lagi yang saya bersyukur banget gini, kan kalau kata dokter kan anak saya itu kan nggak boleh, jangan sampai kena batuk pilek. Jadi nggak boleh flu. Jadi saya betul-betul ekstra banget jaganya ya kan. Gimana namanya anak kecil itu kan kayaknya kalau nggak batuk pilek itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, kenapa kok anak saya tuh sampai nggak boleh batuk pilek? Karena itu akan mempengaruhi dengan efek jantungnya itu yang belum tumbuh sempurna. Karena dia bisa gagal jantung. Nah, makanya saya ekstra banget. Tapi yang saya bersyukur banget itu semenjak saya rutin pakai Alfameta, anak saya tuh hampir-hampir nggak pernah sakit loh. Jadi daya tahan tubuhnya itu bagus banget. Aduh, saya nggak bisa ngebayangin gitu loh. Betul-betul terbantu sekali Mbak Yunita. Kemudian saya juga dari tahun 2008-2009 saya itu kena vertigo. Nah, itu dulu saya rutin setiap tahun pasti masuk rumah sakit, pasti. Bahkan kadang 1 tahun itu bisa 2 kali. Dan itu setiap saya dirawat itu pasti butuh waktu paling cepat itu 1 minggu, dan itu membutuhkan biaya itu rutin 17-18 juta itu pasti habis gitu loh. Nah, tapi semenjak saya pakai Alphaspin dan juga saya konsumsi Alfameta itu saya kenalnya itu kan Agustus 2017 sampai hari ini Mbak Yunita, saya nggak pernah kambuh lagi vertigonya. So saya happy banget, saya bersyukur banget. Jadi kan saya sempat tanya gitu ya, kenapa sih kok anak saya seperti itu waktu itu gitu kan. Jadi waktu saya hamil itu saya ada miomnya cukup besar ya. Memang pada waktu kita awal hamil itu dia masih kecil, waktu itu masih 3 cm. Tapi dengan berkembangnya janin itu miomnya ternyata ikut berkembang juga. Sampai akhirnya itu setiap bulan dia naik sampai pada waktu usia 8 bulan kandungan saya itu diameternya udah 18 cm waktu itu. Jadi itu bisa juga salah satu pemicu, kalau menurut dokter ya, itu salah satu pemicu kenapa jantungnya dia tuh tidak bisa tumbuh berkembang pada waktu itu. So makanya kenapa saya ingatkan, karena ini penting banget gitu ya untuk para wanita khususnya untuk benar-benar menjaga rahimnya. Padahal waktu itu juga saya udah
rutin melakukan pap smear itu setiap ulang tahun. Tapi yang herannya, itu kan saya ulang tahun kan Oktober Mbak Yunita. Nah tapi saya tahu miom itu di bulan Januari gitu loh. Jadi cuman 3-4 bulan itu sudah tumbuh gitu miomnya. Jadi saya bilang kenapa gitu ya? Padahal saya sudah pap smear rutin loh waktu itu ya kan. Nah ternyata salah satunya saya juga baru tahu itu salah satunya adalah dari pemakaian pembalut yang nggak benar itu ya kan. Nah itu yang saya bilang memang saya lihat Angel Moon itu yang tadi disampaikan itu bagus banget ya. So untuk wanita-wanita di luar sana saya bilang harus jaga sih rahimnya, karena apalagi untuk mereka yang nanti akan menikah itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai nanti pada waktu proses hamil ya kita nggak minta-minta ya, kita kan pengennya dikasih anak yang sehat, normal, sempurna, bener nggak? Tapi kan itu harus dijaga dari sekarang gitu loh, karena kalau sudah kejadian seperti apa yang saya alami itu imbasnya udah bertahun-tahun ya kan, seperti itu. Tapi biar bagaimanapun saya tetap sangat bersyukur banget hari ini saya betul-betul anak saya sudah sangat sehat, udah bisa bicara ya kan, dan sudah fokus, tantrumnya juga udah hampir-hampir nggak pernah tantrum, seperti itu. Jadi perkembangannya sangat luar biasa, dan terutama untuk daya tahan tubuhnya hampir-hampir dia nggak pernah sakit Mbak Yunita, seperti itu sih sharing dari saya Mbak Yunita. Thank you.